Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat fisika semua, jumpa lagi di Mr. Atara Channel. Oke, di video kali ini kita masih membahas tentang konsep vektor. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Gitu ya. Kalau kemarin atau di video sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu vektor, bagaimana penggambarannya, kemudian bagaimana cara menulisnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Ya. Kemudian, apa yang kita bahas kali ini? Yang pertama adalah nanti ada penjumlahan vektor dalam satu garis. Kemudian yang kedua nanti ada penjumlahan vektor dalam satu bidang. Yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan vektor dalam satu garis. Ya. Jadi bagaimana cara menjumlahkan vektor kalau ada beberapa vektor itu segaris atau dalam satu garis. Misalkan saya punya vektor F1. Ya, saya kasih warna hitam. Kemudian saya punya vektor F2. Saya kasih warna merah. Kemudian yang ketiga, saya punya vektor F3. Saya kasih warna hijau. Nah, misalkan saya ingin menjumlahkan F1 dan F2, kawan-kawan. Misalkan ya, R sama dengan F1 dan F2 atau F1 ditambah dengan F2, maka bagaimana cara kita menjumlahkannya? Ya, karena di sini vektor F1 ditambah dengan vektor F2, ya, kemudian antara F1 dan F2 keduanya searah, ya. Kalau kita jumlahkan dalam satu garis, maka kita letakkan F1 terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan F2. F2 kita letakkan di sebelah kanan F1. Jadi nanti pangkal dari F2 bertemu dengan ujung dari F1. Maka hasil penjumlahannya itu adalah kita tarik ya dari pangkal vektor F1 menuju ke ujung vektor F2. Jadi hasil penjumlahannya itu adalah dari pangkal F1 ditarik garis lurus sampai menuju ke ujung F2. Nah, itu adalah resultan atau hasil penjumlahan dari F1 dan F2. Sekarang misalkan bagaimana kalau F2 ditambah dengan F3? Misalkan R itu adalah sama dengan F2 ditambah dengan F3. Maka caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita gambar dulu F2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan F3. Kita letakkan F3 di sebelah kanan F2. Nah, jadi pangkal dari F3 nanti bertemu dengan ujung dari F2. Nah, resultan atau hasil dari penjumlahan dua vektor ini itu kita tarik ya dari pangkal F2 lurus menuju ke menuju ke ujung F3. Jadi pada gambar ini dia digambarkan dengan warna biru. Itu adalah hasil penjumlahan dari dua vektor yang dia nanti dalam satu garis, kemudian arahnya sama. Kemudian kita akan membahas tentang penjumlahan untuk vektor-vektor yang berada dalam satu bidang. Nanti ada dua metode. Yang pertama ada metode jajar genjang, kemudian yang kedua adalah ada metode poligon, gitu ya. Yang pertama kita bahas adalah untuk metode jajar genjang dulu, ya. Jadi metode yang pertama adalah dengan metode jajar genjang. Misalkan saya punya vektor A dengan arah dan panjang seperti itu. Kemudian saya punya vektor B dengan arah dan panjang seperti pada gambar. Kemudian saya punya vektor C yang warna kuning. Itu juga sama panjang dan arahnya seperti itu. Misalkan saya ingin menjumlahkan A ditambah dengan B menghasilkan vektor baru D. Ya, kalau dengan metode jajar genjang, di sini kan A ditambah dengan B ya,
maka kita gambar dulu vektor A-nya dulu. Kemudian ditambah dengan B. Nah, cara meletakkannya karena di sini A dan B itu tidak searah dan kita menggunakan metode jajar genjang, maka pangkal dari B kita letakkan berhimpit dengan pangkal dari A. Nah, jadi kalau A ditambah dengan B, A kita gambar dulu, panjang dan arahnya sama, kemudian ditambah dengan B. Nah, ditambah dengan B, B-nya nanti ya, pangkal dari B kita letakkan berhimpit dengan pangkal dari A. Ya, kalau sudah seperti ini, maka berikutnya adalah kita proyeksikan masing-masing vektor. A diproyeksi ya menjadi garis putus-putus seperti ini. Kemudian apa B juga sama. Kalau kita samakan dengan yang A, maka B nanti di sini ada proyeksi dari B. Ya, biar berbeda, di sini dikasih tanda putus-putus. Nah, bagaimana cara kita mencari vektor D yang merupakan hasil dari A ditambah B? Maka caranya adalah ditarik garis ya dari pangkal A dan B yang berhimpit menuju ke ujung ya, menuju ke perpotongan ini, perpotongan garis proyeksi ini. Ya, jadi di sini ada D, D itu adalah resultan dari dua vektor ini diambil dari atau digambar dari pangkal dari A yang berhimpit dengan B, kemudian dihimpit lagi dengan vektor baru hasil penjumlahan A dan B menggunakan metode jajar genjang. Maka nanti jadinya itu adalah akan membentuk jajar genjang. Kemudian berikutnya satu lagi contoh, misalkan C ditambah A sama dengan E. Kalau tadi B ditambah dengan A, sekarang ada C ditambah dengan A. Ya, sama saja kita gambar C-nya terlebih dahulu. Ya, kemudian kita tambahkan A. Ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Langkah berikutnya kita proyeksi masing-masing C dan A. Ya, jadi C punya proyeksi yang berada di ujung A, maka nanti A juga akan memiliki proyeksi yang berada di ujung dari G. Di ujung dari C, maaf. Sehingga sama seperti tadi, kalau kita ingin mencari resultannya, ditarik garis dari pangkal A dan C yang berhimpit, kemudian lurus ke atas menuju ke perpotongan proyeksi dari C dan A. Oke teman-teman, itu adalah metode jajar genjang untuk vektor yang berada dalam satu bidang. Kemudian, selain ada metode jajar genjang, ada juga metode poligon. Gitu ya. Ada juga metode yang namanya metode poligon. Nah, misalkan saya punya vektor A, kemudian saya punya vektor B, kemudian ada vektor C. Nah, misalkan sekarang kita jumlahkan antara A plus B. Jadi A ditambah B sama dengan D. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita menggunakan metode poligon, ya, karena di sini A ditambah dengan B, maka kita gambar dulu A. Nah, kita gambar dulu A, kemudian ditambah dengan B. Nah, cara meletakkan B, kalau di metode sebelumnya itu antara pangkal A dan B berhimpit. Nah, sekarang A dan B atau A plus B ya, tidak dalam satu garis. Maka tetap ya, kita gambar B-nya ya, kalau metode poligon itu berarti pangkal dari B bertemu dengan ujung dari A. Ya, pangkal dari B bertemu dengan ujung dari A. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan D-nya atau hasil A ditambah B? Kita tarik dari pangkal A menuju ke ujung B. Ya, jadi kita tarik garis dari pangkal A menuju ke ujung B, maka itu adalah D yang merupakan hasil penjumlahan dari A dan B. Misalkan
berikutnya ada satu contoh lagi, misalkan E itu sama dengan C plus A. Jadi kita ditugaskan untuk mencari atau menggambar vektor E yang merupakan hasil penjumlahan dari C dan A. Karena di sini C dan A, maka C kita gambar terlebih dahulu. Kemudian kita tambah dengan A. Ya. Nah, cara meletakkannya itu adalah untuk A, ya, maka nanti pangkal dari vektor A harus bertemu dengan ujung dari vektor C. Ya, kemudian bagaimana dengan hasilnya E? Sama seperti sebelumnya, kita tarik ya dari titik pangkat, kita tarik dari pangkal vektor C, kemudian kita tarik garis lurus sampai ke ujung dari vektor A. Nah, itu adalah resistor atau hasil jumlah dua vektor dalam satu bidang menggunakan metode poligon. Gitu ya. Nah, jadi kalian sudah mengenal ada 3 penjumlahan ya. Ada untuk yang satu bidang, nanti ada metode dan poligon. Kemudian tadi sebelumnya ada penjumlahan untuk satu garis gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Simak terus videonya supaya kalian mendapatkan keterangan yang lebih rinci. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.